مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Romantis, Ramadan Masya Activities. Gimana nih kabarnya Sobat Romantis? Sehat selalu ya. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang kita nanti-nanti, yakni dengan bulan suci Ramadan. Nah, pada podcast kali ini kita akan ditemani dengan narasumber kita, yakni dengan beliau Ustaz Abdul Fattah Hidayat Isai. Kita sapa dulu ya Sobat Romantis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik, mengajarkan kesehatan baik aja. Alhamdulillah. Nah, Tat, karena Sobat Romantis juga sudah penasaran dengan perbincangan hari ini, saya langsung mau tanya. Kemarin itu saya dapat kasus ya, Tat. Kemarin ada teman saya yang di bulan Ramadan kemarin, ia tidak puasa Ramadan. Endingnya kan harus Ramadan ya, Tat. Ya. Nah, ada bulan yang sekarang ini, bulan Ramadan ini, ternyata ia belum sama kodoknya. Nah, bagaimana sih Tat caranya untuk membayarnya itu? Oke, saya jelaskan lebih detailnya terkait dengan qadha puasa. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Artinya apa? Bahwa ketika ada seseorang meninggalkan puasa, di mana ada berapa kategori, bahwa fidyah itu tidak lain adalah tebusan ketika orang itu meninggalkan puasa. Ada berapa kriteria? Yang pertama yaitu yang berhak untuk memberikan fidyah atau tebusan. Yang pertama yaitu adalah laki-laki atau orang yang laki atau perempuan yang sudah renta atau sudah tua, sehingga ini menyebabkan tidak bisa melakukan aktivitas berpuasa. Dan orang yang masuk kategori yang pertama ini yaitu harus mengganti dengan fidyah tanpa mengqadha. Kemudian yang kedua yaitu adalah orang yang sakit menahun. Sakit menahun itu artinya seperti apa? Jadi sakitnya itu tahun ini sampai tahun berikutnya, puasa berikutnya ini masih sakit. Karena ini penyakit bukan bulanan atau harian, tapi penyakit yang memang sudah bawaan. Bawaan sudah memang sudah dikatakan kalau hari ini dokter mengatakan ini sudah kronis, itu berarti hanya cukup membayar fidyah saja tanpa harus mohon. Tapi ada yang ketiga yaitu ibu yang menyusui. Nah, ibu yang menyusui ini terjadi yang namanya khilaf, perbedaan pendapat. Jadi kalau ibu menyusui itu hanya sekedar untuk mengkhawatirkan dirinya, kalau saya puasa ini tidak kuat menyebabkan janin saya ini lemah, ini harus hanya membayar qadha saja. Tapi yang kedua, ini seorang ibu yang mengkhawatirkan tentang kondisi janinnya. Itu berarti ya membayar fidyah, ya mengqadha puasanya. Kemudian kembali lagi pertanyaan, ketika ada seorang yang melakukan puasa, orang itu tidak berpuasa sampai tahun berikutnya, maka dia harus melakukan qadha. Misalkan tahun kemarin ada si fulan ini bahasanya apa? Tidak kuat. Jadi keadaan seorang itu kan dalam kaidah fikih, idza dzaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a amru doko. Ketika orang dalam keadaan sempit, misalkan ada seorang yang dalam keadaan pusing, tidak kuat, kemudian dia harus ittasa'a, dia harus berbuka. Tapi setelah berbuka, wa idza ittasa'a amru doko. Setelah berbuka dia harus berpuasa kembali. Jadi hukum doko yang sempit ini kembali lagi
dia harus berpuasa dengan catatan ketika dia tidak bisa membayar puasa tahun ini, dia harus sampai puasa tahun besok dia harus membayar namanya qadha dan fidyah. Itu ya. Paham ya? Jadi qadhanya itu bagaimana fidyahnya? Fidyahnya itu dihitung sebagaimana kebiasaan yang terjadi di daerahnya masing-masing. Makanya sekarang itu kalau di NU ada yang namanya Lazisnu, kan care itu, yang menangani masalah entah itu fidyah, entah itu zakat, dan lain sebagainya. Itu kita ada yang namanya di NU atau Lazisnu. Tapi bagaimana ketika ini nggak diselesaikan dia sendiri, bisa saja, yaitu melalui memberikan makan fakir miskin berupa beras kurang lebih 6 sampai 7 on beras. Kalau diteruskan, kalau sekarang itulah kira-kira di medsos itu ada yang standarnya fidyah itu per fidyah itu ada yang 11, ada yang 15, bahkan kalau di luaran sana itu ada yang sampai 30 sampai 35 ribu. Jadi bisa berupakan berbentuk makanan pokok, bisa juga sampai ini disajikan berbentuk yang sudah matang atau siap makan. Ini tergantung permintaan dari yang diberikan oleh seperti itu. Sekarang itu banyak orang-orang yang menyebut bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah dan ampunan. Oh bisa ya, Tat? Bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Jadi gini, Ramadan itu di antara 12 bulan. Itu anggap saja 11 bulan itu kita pernah melakukan apapun. Kemaksiatan, pernah berbohong dan lain sebagainya. Itu bisa dilebur dalam 1 bulan ini namanya bulan ampunan. Karena ada istilahnya syahrul Ramadan unzila fil Quran. Jadi nama lain Ramadan itu di samping bulan rahmat, bulan ampunan, di mana diskon ini diberikan Allah ini besar-besaran. Jadi artinya eman-eman kalau nggak diambil. Yang ada hanya di bulan maghfirah, bulan ampunan saja. Artinya seperti ini, rahmat di dalamnya ada maghfirah. Jadi kalau Ramadan ini kalau nggak dipergunakan secara sebaik-baiknya ya eman-eman. Makanya di situ setan dibelenggu. Artinya kondisi langit dan bumi itu Allah berikan semuanya, disajikan semuanya kepada umatnya ketika mau mengambilnya. Makanya ada istilahnya namun soimun ibadah. Di dunia orang berpuasa itu pun masih dianggap ibadah. Ini berarti mempunyai potensi bahwa Ramadan itu ada bulan rahmat, di mana bulan ampunan atau diskon besar-besaran di 11 bulan itu diselesaikan dalam 1 bulan, namanya bulan Ramadan. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, Tat, Ramadan itu mengajarkan kita hidup sederhana. Namun, seringkali kita itu Ustadz, ketika kita mau berbuka, kita selalu menyiapkan takjil yang banyak dan masakan yang beraneka ragam. Intinya, kalau kita kenyang, makanya kamu belajar ya, Tat ya? Yeah. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa hidup konsumtif ketika berbuka, Tat? Begini, Ramadan itu pada intinya kalau menurut Ihya Ulumuddin itu puasa itu ada yang namanya kategori orang berpuasa. Itu ada puasa orang awam. Puasanya orang awam itu hanya puasa yang menyelesaikan hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga. Jadi yang puasa itu bukan mulutnya tapi perutnya dan lain sebagainya. Tapi di antara puasa itu juga ada yang namanya puasa khawas. Di atasnya lagi namanya ada puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas itu puasanya para nabi, puasanya para ulama-ulama kita terdahulu. Jadi artinya puasa itu bukan di mana untuk ajang balas dendam. Untuk ajang di mana harus memakai perhitungan. Misalkan porsi yang puasa itu kan nafsu itu yang mendominasi. Jadi sebelum kita berbuka itu kalau di zaman SD kita itu kan
semuanya akan kita beli. Padahal ketika kita makan itu ya sudah selesai. Yang kita makan ya perut manusia di porsi itu saja. Jadi pola hidup sederhana yang kita terapkan di zaman Rasulullah itu ya sama. Jadi buka itu ya cuman secukupnya saja. Artinya buka dengan kurma, dengan air minum yang hangat. Itu ya selesai. Ini mengajarkan kita hidup sederhana. Bahasa sederhananya seperti ini. Kalaupun puasa itu dianggap orang yang di luar sana kurang beruntung. Misalkan orang fakir, orang yang kurang beruntung seperti kita ini mungkin beranggapan begini. Saya puasa itu ngapain? Kalau puasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga setiap hari. Setiap hari pun saya juga sama, kondisinya juga lapar dan dahaga. Artinya kalau ini penerapan ini tidak kita pahami secara utuh bahwa puasa itu di mana semuanya yang ada dalam tubuh kita ya harus berpuasa, mulai dari mulut, apapun itu harus badannya harus berpuasa. Teruntuk untuk berbuka itu terutama berbuka ya pakai kurma saja cukup. Bahkan di penutupan saya ini ya Rasulullah itu ketika berperang. Jadi perang di zaman Rasulullah itu banyak sekali ada momen waktu puasa. Ramadan itu ada momentum besar, diantaranya ada perang Badar. Itu di bulan puasa. Sahabat-sahabat yang mendengar Rasulullah ketika berperang itu tentu membawa yang namanya logistik makanan. Logistik makanan itu kalau dimakan dalam perjalanan antara Mekah ke Badan. Badan itu antara Mekah dan Madinah di tengah-tengahnya. Tentu makanan kalau dimakan sebelum berangkat perang ini habis. Makanya oleh karena itu Rasulullah itu kurma itu yang hanya satu butir saja. Itu kalau bahasanya kalau sekarang seperti di permen di mood itu bisa menggantikan glukosa yang ada dalam diri kita. Artinya apa? Porsi buka puasa itu mungkin bisa dicoba. Hanya satu kurma saja yang punya itu bisa membangkitkan atau bisa mengembalikan glukosa yang ada dalam diri manusia. Karena manusia itu butuh yang namanya gula yang ada dalam tubuhnya. Dan sahabat-sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika perang hanya bermodalkan satu kurma itu. Itu ketika diadu dengan orang yang makan dengan porsi yang berlebih. Itu kalau diadu, belum tentu yang makanannya sedikit, satu kurma itu bisa dikalahkan dengan orang yang makannya sedikit. Analoginya seperti ini. Sama halnya dengan kita. Kalau kita buka dengan antara satu kurma dengan makan yang berpiring-piring, misalkan kamu berbuka terus makannya pakai lauknya ayam terus kemudian nasinya full, itu kalau diajak adu apa kelahi, itu belum tentu yang makan satu kurma itu kalah dengan orang yang porsinya banyak. Contohnya orang yang kalau buka puasa itu kalau porsinya banyak, dia terawih juga akan lemes badannya. Makanya idealnya buka puasa itu ya secukupnya. Misalkan pakai teh hangat, pakai makanan yang ringan-ringan. Ini menyebabkan kita bisa puasa dengan maksimal. Puasa kita menjadi puasa yang sehat. Gitu. Terima kasih ya Ustadz. Nah, Sobat Romantis, sedikit tadi podcast dari kami. Saya dengan Ustadz Abdul Fattah pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam nyanyian, mohon dimaafkan. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.